Cucupi, cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius. Halo sahabat OMK, kembali lagi di Cucupi episode ke-8. Hari ini kita bahas apa nih, Jos? Hari ini kita bahas tentang gimana caranya kita kerja, tapi juga kita melakukan pelayanan. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang penasaran nih sama episode Cucupi sebelum-sebelumnya. Kalian bisa banget nonton di YouTube OMK Santo Laurentius. Mungkin sebelum kita mulai, kita bisa perkenalan kali ya. Halo, nama aku Michelle. Aku Joshua. Kita dari Cucupi. Nah, untuk hari ini karena kita ngebahas tentang gereja dan karir, mungkin kita bisa perkenalan nih sama narasumber kita dari Combo. Yeay! Hai teman-teman sahabat OMK, aku Paskalis dan kita dari Combo. Boleh dong perkenalan nama, usia, pekerjaan atau karir saat ini dan juga pelayanan di gereja saat ini. Oke, aku Paskalis Kevin, aku tahun ini 25 tahun, kerja sebagai profesional tapi juga punya bisnis pelayanan di gereja Combo. Halo semua, nama aku Elis, aku tahun ini umur 21 tahun dan aku kerja sendiri sih, buka bisnis F&B gitu. Terus pelayanan di gereja, Combo dan juga seksi kepemudaan OMK Santo Laurentius. Salam kenal. Oke teman-teman. Dari tadi kita kedengarannya combo terus. Mungkin banyak banget yang nggak tahu combo itu apa nih. Mungkin boleh ceritain sedikit combo itu apa? Oke, Combo itu sebenarnya Community of Business by OMK Laurentius. Jadi kita singkatnya Combo. Nah di sini kita tuh ya basically orang-orang yang punya bisnis dan yang belum punya bisnis tapi punya ketertarikan terhadap bisnis sih. Jadi kita mewadahi orang muda Katolik di gereja gitu. Itu goals kita. Ya, jadi ya mungkin ada yang udah pernah datang, ada yang belum pernah datang. Nah, semoga mungkin rame ya Combonya ya. Amin. Terus ada juga aku pernah dengar tuh TSBP 2. Kalau boleh tahu TSBP 2 itu juga gimana nih hubungannya sama Combo? Ya, jadi TSBP 2 itu yang mewadahi kita ya. Jadi tim sinergi bidang prioritas gitu, itu tuh dari KAJ kegiatannya atau timnya itu. Nah, tahun lalu kalau nggak salah 2023 mereka ada TSBP 2 ini dan fokusnya ke kepemudaan, terutama entrepreneur. Nah, baru berdirilah Combo. Jadi Combo ya usianya baru 1-2 tahun lah ya, gitu ya kurang lebihnya. Masih bayi-bayi sekali. Kalau boleh tahu tujuan kalian bikin Combo sama visi misinya apa ya? Oke, visi misinya mungkin tadi secara singkat aku udah kasih tahu kita pengen jadi wadah ekosistem ya untuk teman-teman kaum muda di gereja yang punya ketertarikan terhadap bisnis entrepreneur berlandaskan 3P, 1F. 3P itu people, planet, profit gitu ya, plus 1F itu faith. Jadi itu yang sedikit beda dibandingin kebanyakan 3P yang kita tahu. Dan kita tuh punya 4 value, yaitu ada learning, kolaboratif, kemudian ada inovatif dan juga inklusif. Jadi inklusif ini juga kita tekanin biar orang-orang yang nggak cuma punya bisnis doang yang boleh masuk. Jadi siapapun boleh sebenarnya. Jadi terlepas orang punya bisnis atau enggak, Betul, kita boleh banget ya. Betul. Kalau gitu visi misinya sejauh ini deh. Mungkin kita bisa nyebutin udah kecapai atau enggak, atau mungkin berapa persen tercapai, berapa persen belum gitu. Oke. Untuk visi misi. Sebagai komunitas yang masih cukup baik, aku masih bilang ya masih banyak sih yang perlu dibenahi dan masih banyak peluangnya ke depannya. Jadi kalau dibilang tercapai tentunya belum. Kita belum banyak merangkul lebih banyak teman-teman lagi gitu. Walaupun udah mulai jalan, udah mulai banyak teman-teman yang aktif, tapi ya harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi yang bergabung. Jadi ya masih panjang lah perjalanan ke Masih depannya. perjalanannya Untuk panjang. Combo nih Panjang banget masih ya. panjang sekali gitu. Sebenarnya kita juga ada banyak pertanyaan nih dari anak-anak OMK yang suka nanya kalau misalnya di Combo tuh sebenarnya kegiatannya tuh apa aja sih yang dibahas di dalam Combo gitu. Oke, mungkin Alice bisa nih kasih tahu sedikit kan ya berapa kali kerja. Jadi kita Combo tuh ada banyak acara sih, kayak misalkan kita ada Sunday Business Talk. Itu tuh jadi kita kayak ngundang pembicara. Misalkan nanti di tiap Sunday Business Talk itu kita ada topik nih, misalkan kayak kemarin topik kita yang tren 2024. Tren bisnis. Ya, terus kita ngadain di salah satu kafe yang gimana jelasinnya? Yeah. Di salah satu kafe di jadi dia tuh anak
anak gereja kita juga. Yap. Ya, jadi kita combo juga bukan hanya bikin acara, tapi kita juga ngebantu UMKM Betul. gitu, misalkan yang Betul. punya kafe Betul. ataupun yang punya produk apapun kita bisa bantu promosiin juga. Betul. Nah di situ jadi kayak pembicaranya nanti bakal kayak kasih bahan, terus kita juga bakal ada banyak diskusi kelompok, diskusi lain-lain. Jadi kalau mau tanya-tanya bebas. Oh. Iya, terus kita juga di IG Reels ada Iya, baru ya kok ya. kita mulai bikin kegiatan Iya. baru ya, namanya Kupas Bisnis. Jadi memang teman-teman yang memang bisnisnya udah jalan, kita datang ke tempat bisnisnya, kita interview, kita record lah gitu kegiatan bisnisnya. Iya. Kemudian ya kita publish biar orang tuh semakin banyak yang tahu. Jadi goalsnya sebenarnya tuh Combo juga bikin ekosistem semua usaha yang ada di gereja tuh bisa balik ke orang-orangnya lagi. Gitu. Oh, berarti selain kita dapat insight baru nih tentang bisnis kayak Sunday Talks tadi, kita juga bisa dapat engagement dengan join Betul. combo, orang Betul. bisa datang ke kita bisa datang Betul. ke orang, Iya. kenalan satu sama lain, banyak banget yang didapat Iya. dari combo Iya. ya sebenarnya. Networking sih, networkingnya sebenarnya. Networking Itu penting banget sebagai banget businessman. buat yang- Iya, betul. Kita nggak pernah tahu kapan butuh bantuannya segala macam ya. Benar. Tapi kalau selain itu, mungkin dari personal atau pertumbuhan diri lah, kalian sejak masuk combo itu apa sih yang kalian dapetin? Misalnya, oh dulu aku nggak bisa kayak gini, tapi sekarang aku udah ngerti cara yang gini deh. Apa sih yang kalian dapetin dari bidang itu misalnya? Kalau aku ya lebih banyak terbuka dan mau dengerin dari orang sih. Jadi misalnya mungkin kalau dulu kita merasa kita yang kita udah tahu nih gitu ya, kita mungkin punya ilmunya, tapi ternyata semakin kita tahu banyak hal, semakin kita merasa kecil gitu. Jadi semakin kita tahu, oh ternyata perspektifnya seperti ini, jalanin bisnis tuh kayak gini gitu. Jadi belajar juga dari kegagalan-kegagalan orang misalnya, atau pengalaman-pengalaman bisnis orang. Itu yang penting banget sih, dan bangun networking kepada orang lain menurut aku nggak mudah. Mungkin kalau kita udah kenal, ngobrol tuh gampang. Ketemu orang baru, disuruh ngobrol 5 menit aja. Sepintar apa sih kita bisa ngulik, ngomong gitu sama dia. Nah itu yang aku belajarin banget. Atau kayak Kalau misalkan dari aku sih juga mirip-mirip sih. Kayak misalkan kayak di komunitas kita ini kan kayak ada kayak sesama baker, kayak aku misalkan aku F&B bisnis, aku baker kan kebetulan. Iya, jadi kayak ketemu sama baker atau enggak misalkan ketemu sesama yang kayak misalkan aku lagi sulit di bidang sosial media nih, misalkan aku bingung gimana cara handlingnya, nah bisa banyak tanya-tanya ke situ-situ. Jadi kita kan kadang kalau bisa mikir sendiri pusing ya. Jadi kan kalau di komunitas gitu kita jadi kayak ya curhat, Iya, dan betul. juga banyak Betul. circle juga. Mungkin ada yang udah pernah lewati. Betul. gitu ya, bener ya. Iya, terus kan kita range umurnya kayak misalkan aku sama Kopek KW kan juga bedanya lumayan kan. Iya, Jadi kayak 4 aku tahun, banyak ya. nanya-nanya juga gitu. Wah, keren ya berarti ya. Keren banget sih. Keren banget. Nah, contohnya aja kayak kafe ini ya. Kafe ini juga punyanya salah satu anak combo ya berarti ya. Betul. Cafe Selko. Dari tadi nih ada wangi-wangi apa ya? Iya sih, wangi apa sih ini? Oh ini kalau nggak salah sponsor dari Combo kan ya ini ya. Oke. Jadi ini tuh sponsor dari Combo. Dia itu Daffodil Scent nama bisnisnya. Dia berfokus ke aromaterapi, terutama lilin aromaterapi atau scented candle kali ya, yang mungkin kalian sering tahunya itu. Nah, selain lilin aromaterapi, mereka juga lagi mau keluarin produk baru, yaitu ada si red diffuser. Kalau kalian mau custom atau misalkan kalian mau buat ulang tahun, nikahan, itu bisa banget kontak langsung ke Instagramnya @daffodil.scent. Nah, selain itu kita juga ada nih dari Combo juga, dia itu properti Foto ya? foto juga. Foto ya, ya. Ini namanya kalau nggak salah Behind the Lens ya. Ini punya salah satu anggota dari Combo, Sebastian, dia bikin Behind the Lens. Jadi kegunaannya nih dia bikin props foto sih buat teman-teman yang punya bisnis, misalnya makanan F&B ataupun aksesoris yang kecil-kecil gitu ya, yang perlu foto-foto estetik. Nah ini mungkin cocok banget karena dia ada teksturnya ya Lis ya, nggak polosan gitu ya. Iya. Ada Ya, terus dari bahan juga kayak tebel, terus nggak gampang. Iya. 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 Mantap pokok. Akhirnya ini batu-bata kan ternyata kayu ya. Ya. Oh ya, ini juga bisa custom, mereka juga bisa custom. Jadi bentukannya nggak cuma papan, jadi misalnya perlu display gitu ya, itu juga mereka bisa custom gitu. Mungkin kalau mau dicek boleh di Instagramnya behindthelens.id ya, dan di check out ya, Iya. supaya di check out di
Tokopedia atau Shopee-nya mereka lah. Sama tadi apa sih? Daffodil.set. Daffodil.set. Check out ya. Bisa di custom ya. Bisa di custom. Bisa di custom untuk lilinnya semuanya. Untuk kamu yang sudah mau merit ya, nih udah cocok lah souvenir ya. souvenir cocok. Gak usah dinyalain juga udah harum ya dia ya. Nice. Pintar lah, kreatif banget. Oke, paling kita balik lagi ya guys, ya fokus lagi. Oh iya, oke. Untuk sekarang nih kan tadi ada sempat ngomong kalau menjalani combo sambil menjalani profesional juga, kerja sambil bisnis juga. Bagi kamu kan berarti ketuanya. Iya. Gimana sih? Apa sih suka duka mungkin ya? Yap, sukanya pasti bisa ketemu banyak orang, ketemu banyak kaum muda, dan sebetulnya emang awal banget ditawarin untuk bantu jadi PSI Combo tuh aku kayak pikir oh ya bisa banyak koneksi dan juga bisa kayak kasih dampak gitu loh ke orang. Walaupun mungkin bukan kita yang paling pintarnya, karena kan komunitas basically cuma gathering teman-teman, kemudian mereka bisa sama-sama sharing. At least aku bisa kasih peran tertentu lah di dalam gereja gitu. Cuma memang banyak juga dukanya bekerja profesional Senin sampai Jumat gitu, dan waktunya juga terbatas. Kadang kita tuh combo nyari waktu meetingnya sulit, kayak kita baru meeting jam 9 malam. Ya, karena benar-benar orang-orang kan waktu paginya tuh pada kerja kan, jadi kayak agak sulit. Terus kemudian juga ya diskusinya juga jadi nggak terlalu efektif, mungkin udah pada capek dan segala macam gitu. Itu mungkin duka-dukanya sih, dan emang komunitas ini kan balik lagi masih kecil ya, jadi kita juga masih mencoba untuk attract lebih banyak teman-teman sih biar join gitu ke combo. Tapi ya sejauh ini kita nggak sepi-sepi banget juga. Kita udah ada kurang lebih 70-an orang yang join grup kita, dan juga kalau kita ada offline event kayak kemarin di Laku Cafe ya yang kita sempat sharing, mungkin sekitar 20-an orang lah datang. Jadi ya kita udah mulai ke sana lah gitu. Iya. Itu sih gitu dukanya. Kalau dari Pas Kali sendiri nih, kan sambil kerja juga kan ya? Yep. Nah itu kenapa memilih mau buka bisnis sambil kerja? Terus gimana sih bagi waktunya? Oke, buka bisnis sambil kerja. Kalau kerja memang aku kayak lulus pas lagi kemarin lulus kuliah, terus kayak bingung ya mau jalanin bisnis. Sebenarnya sempat ada sih buka bisnis juga sebelumnya. Cuma kayaknya pengen kerja profesional biar lebih banyak dapet ilmu-ilmu kali ya, ketemu banyak orang, koneksi gitu. Tapi juga nggak mau ngelupain bisnis, karena kayaknya aku nggak pengen deh karir profesional sampai umur sekian gitu. Dan kalau bisnis tuh lebih bagusnya karena bisa kasih kesempatan ke lebih banyak orang kali ya. Nah iya, lebih misalnya bisa buka lapangan pekerjaan dan yang lainnya gitu sih. Aku ngelihatnya bisa berbagi juga lah sama orang lain. Berarti emang panggilannya lah ya. Waduh, berat ya kalau ngomong panggilan ya. Kalau gitu misalnya nih, kalau ngomongin misalkan profesional, kita dituntut buat ada di kantor, dan mungkin kadang juga nggak bisa dipungkiri, kadang weekend atau off time gitu disuruh buat ngelakuin kepentingan kantor, kerja misalnya. Itu gimana? Maksudnya bagiin prioritas, karena ini satunya off hour, tapi satu lagi juga bisnis kita bangun sendiri. Iya. Susun prioritasnya itu gimana? Oke, kalau hari biasa definitely aku akan fokus ke pekerjaan dulu sih. Itu mungkin after office baru ya aku bilang yang tadi, kita mungkin bisa meeting sama teman-teman combo, bisa ketemu gitu. Itu after office. Tapi kalau Sabtu Minggu untungnya nggak terlalu banyak direcokin sama pekerjaan kantor gitu ya. Cuma kadang kita juga sempet kayaknya apa ya yang perlu dikerjain, masih ada lah terbayang-bayang. Tapi untungnya dengan punya combo, timnya juga yang dulu kita cuma berlima, sekarang kita mungkin hampir ber-15 untuk timnya gitu ya. Jadi aku ngelihatnya makin banyak nih perbantuan dari teman-teman, jadi juga mungkin lebih spesifik untuk bisa berperan di dalam komunitas ini gitu. Jadi ya waktu udah nggak jadi halangan sih. Kalau dulu awal-awal sih emang benar-benar udah bingung sih gitu, karena kita cuma berlima kan, jadi kayak aduh susah lah gitu. Cocok banget lah ya. Iya, betul. Iya, keren. Betul. Apalagi dulu kan aku juga pernah kerja tuh, terus kayak mikir mau buka bisnis kan. Sharing dikit ya guys, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi dulu pas mikir, karena kerjaan itu parah banget, apalagi dulu aku di bagian marketing,
itu benar-benar dihubungin 24/7 ya. Jadi nggak ada istirahatnya sama sekali, dan subuh-subuh pun juga harus ngelayanin klien gitu. Nah akhirnya buka bisnis ini pun juga yang kayak harus resign dulu baru bisa ngebuka. Nah kalau misalnya PKW ada kepikiran buat kayak gitu nggak, kayak resign dulu terus fokus bener-bener nih sama bisnis? Kata orang ya, ini kata orang ya, kata orang yang udah jalanin bisnis dan serius. Memang kalau kita mau terjun banget 100% dalam bisnis tuh ya baiknya kita fokus banget 100% gitu. Cuma di titik ini sih aku masih melihat pekerjaan atau bisnis yang aku jalanin, aku kan punya bisnis bikin lagi merchandising. Sebelumnya punya F&B, cuma sayangnya tutup ya gitu. dulu emang kita pernah bikin bisnis F&B kurang lebih 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun lalu lah gitu. Kita bikin kayak kedai minuman gitu di Bogor gitu, aku bikin sama teman-teman aku. Tapi emang karena kan bikin kedainya di Bogor, jadi kita juga ngeliatin setiap hari kan gitu. Paling kita cuma lihat dari CCTV, tapi operasional semua tuh kita nggak banyak liatin. Dan akhirnya setelah 1 tahun buka tuh malah nggak untung gitu, malah merugi terus. Dan akhirnya ya udah deh kita tutup gitu. Udah sempet tuh di situ aku udah kayak kita nggak bisa bikin bisnis atau usaha yang terlalu high risk. Kalau F&B tuh menurut aku cukup tinggi gitu risknya gitu, karena kalau kamu bikin di satu tempat terus tiba-tiba nggak ada yang mau beli, demand-nya nggak sesuai gitu, ya iya lama-lama rusak kan bahan bakunya gitu, dan terlalu gamble di situ lah. Jadi akhirnya aku tutup, nggak jalanin lagi, dan sekarang ya baru buka lagi gitu merchandising gitu sama temen. Dan untungnya partner juga lumayan yang bisa ngebantu sih, bisa backup. Jadi tuh aku sekarang bisa ngejalanin profesional, bisa ngejalanin bisnis juga, itu semuanya bisa jalan dengan enak gitu. Itu kan berarti contoh kegagalan ya. Iya. Tapi berarti sekarang bangkit lagi. Iya, bangkit lagi dong. Bangkit lagi. Boleh nggak? Maksudnya kayak apakah kegagalan kamu cuma satu itu, terus sekarang udah berdiri dengan kokoh nih? Atau mungkin ada kegagalan lain yang bisa diceritain mungkin ya? Oke. Alice juga mungkin. Coba yang dulu deh. Apa sih ya? Apa ya? Oh, kalau aku sih nggak tahu ya, aku sih dari dulu kayak dari kecil emang suka jualan iseng-iseng gitu loh. Kayak misalkan di sekolah, aku kan dari dulu emang suka baking ya. Jadi aku tuh dulu suka kayak bikin Portugis egg tart, tau nggak? Tahu. Itu Nggak tahu. Yang telur yang tahu. Iya, kayak pai susu. Kayak pai susu. Iya, semacam kayak gitu. tapi luarnya kayak croissant gitu loh. Yang dalamnya telur yang agak. Pastry, luarnya pastry. Iya, pastry. Oh, Dalamnya pai susu. Ya kayak puding lah. Iya. Iya benar. Kayak puding benar. Ya pokoknya kayak dulu suka jualan gitu kan. Terus kayak ya iseng aja, kayak misalkan habis kelas nih, terus kayak pada istirahat, terus kayak ada yang mau nggak gitu-gitu. Kayak misalnya aku dari dulu tuh kayak nggak pernah malu berjualan sih sebenarnya sih. Ya terus kayak itu udah kan, terus selesai sekolah, udah lulus SMA, aku dulu tuh sempat bikin itu apa tuh namanya, kayak bikin bunga tapi dari kertas gitu. Jadi benar-benar satu-satu aku gituin kan, apa aku bikin. Nah tapi lama-lama aku capek sendiri karena kayak benar-benar per petal aku bikin gitu pakai kertas terus dijadiin buke gitu. Nah terus habis itu aku nggak terusin tuh, karena awalnya mau diterusin tapi lama-lama kayak mikir lagi, aduh kayaknya ini buang-buang waktu gitu loh. Terus juga harga yang aku jual kan nggak bisa sampai yang kayak berjuta-juta, kan nggak mungkin banget kan, apalagi cuma buke gitu berjuta-juta, siapa yang mau gitu kan. Terus itu ya udah, terus abis selesai gitu aku sekolah pastry. Nah terus pas banget pas aku selesai sekolah pastry itu COVID. Oh my god. Iya, terus jadinya itu Gak bisa langsung terjun ke profesional ya? iya bener banget. Nah aku tuh awalnya tuh nggak ada kepikiran mau buka bisnis sebenarnya, tapi karena COVID ya masa kayak terus nggak apa-ngapain kan. Terus ya udah deh aku jadi buka bisnis croissant, bikin croissant. Boleh tapi spill namanya. Ya jadi nama bisnis aku itu Mysie Bakery, MYSIE Bakery. Ya terus aku kayak sekarang ini sih lebih fokus ke supply cafe. Soalnya aku ngeliat peluang tuh di apa specifically di Gading Serpong ya, Gading Serpong, Alam Sutra BSD tuh banyak banget kafe baru kan. Iya jadi kayak terus juga setelah melihat prosesnya tuh kafe-kafe jarang banget ada yang mau bikin karena susah banget. Itu bikinnya aja sampai 3 hari.
Iya, jadi hari pertama itu kayak bikin adonan dulu, hari kedua itu laminating. Nah, terus habis itu hari ketiga itu baru proofing, baking. Iya, makanya kalau misalkan kalian makan croissant, itu kan dia kayak flaky tapi dalamnya lembut juga kan. Nah, itu tuh dari proses si hari kedua itu laminating itu. 3 hari ya bikinnya. Iya, gitu. Ya, terus habis itu aku ngeliat peluang itu dong, kayak lumayan banget nih, maksudnya kayak aku dapat 10% dari kafe di sini aja tuh udah banyak banget gak Iya, sih? iya. benar. Iya, gitu sih. Cocok, berarti itu panggilan untuk kamu owner cafe ini supplier Anda sudah di sini supplier Anda. Udah berpengalaman lagi ya. Iya, benar. Nah, kalau untuk PKW sendiri Apa tuh? yang merchandising-nya gimana tuh? Ya, kita yang merchandising tuh jalan dari tahun lalu. Kebetulan sama partner dia banyak kerjain untuk ya kita kayak community lah, organisasi gitu kan, mereka pasti butuh gitu, atau mungkin beberapa perusahaan juga butuh kan, dan kita emang mencoba untuk nggak ngebatasin diri. Kadang merchandising orang cuma mau cuma bikin satu barang aja gitu ya. Nah, cuma emang kita punya beberapa partner juga, jadi kalau memang souvenir itu kan bisa banyak ya, misalnya perusahaan mau bikin goodie bag, mau bikin buku apa segala macam gitu ya, itu kita bisa sih kita open untuk kesana, dan ya so far bisa berjalan dengan cukup baik, lumayan ada orang yang memang butuh, dan itu memang kebutuhannya kebetulan sesuatu yang menurut aku nggak bisa digantiin. Jadi kalau bikinin hal merchandise gitu, setiap orang pasti akan seneng dikasihkan, apalagi ibu-ibu ya. Apalagi ibu-ibu ya. Jadi untungnya sampai sekarang lumayan berhasil lah gitu usahanya. Gitu. Apa kok namanya? Boleh lah di-spill. Nanti dia aku spill ya. Masih rahasia ya. Masih rahasia. Kita masih banyak based on relationship lah. Gitu dari kenal-kenalan. Tapi kalau boleh ntar tinggal WA aja ya. Tidak kehilangan peluang lah. Pokoknya tidak kehilangan peluang lah. Ada, bisa. Nah, kalau menurut kalian nih sebagai seorang pembisnis, menurut kalian ada nggak sih campur tangan Tuhan? Boleh. Ada banget sih. Ada. Jujur tuh ya ada banget. Nih, jadi aku sharing dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Iya, jadi kayak belakangan itu aku kayak lagi ngerasa apa ya? Kayak lagi down banget gitu, karena aku ngerasa kayak apalagi bahan baku aku kan utamanya butter kan, dan sekarang tuh butter harga mahal banget, bener-bener naiknya tuh naik banget guys. Iya. Iya, terus aku jadi kayak sempet kayak aduh apa gua kerja aja ya gitu kan, kayak sempet mikir kayak apa kalau misalkan gini terus mau sampai kapan gitu loh, maksudnya kayak kalau naik terus otomatis kan harga jual aku mesti naik terus kan. Nah, sedangkan supplier tuh biasa kayak kafe-kafe tuh neken harga paling murah gitu loh, kayak mereka maunya banyak, maunya bagus, tapi nekennya tuh neken banget. Jadi aku kayak aduh bingung juga ya, maksudnya kan aku juga mesti mentingin quality aku gitu loh. Kayak aku tuh dulu sempet kayak mikir itu kayak aku kayak ya udahlah kayak tetep iyain mau mereka, tapi quality kayak ya udah yang penting gue cuan gitu kan. Nah, terus lama-lama ya nggak bisa begitu dong, kayak aku pun sendiri juga harus menjaga nama yang udah aku bangun gitu kan. Iya, terus kayak belakangnya kayak jadi sering ke adorasi, sering doa gitu-gitu, terus kayak ya pelan-pelan dibukain lah jalannya. Kayak misalkan kayak aku nemu kayak butter substitute, atau enggak kayak misalkan kayak nemu yang kayak bahan-bahan yang bisa aku replace tapi juga rasanya tetap sama dan harganya juga paling cuma naik banget gitu doang. Gitu sih, lebih ke situ sih. Jadi anak bisnis sampai kerja. Ya, kita mana yang menghasilkan uang lah ya. Iya, bener. Nah, kalau untuk PKW sendiri gimana? Kalau campur tangan dari Tuhan menurutku ada sih. Mungkin dulu pas lagi cerita ya, ini dulu bikin bisnis yang gagal itu, dulu awal-awal kita kayak selalu bawa ini kita bawa dalam Tuhan itu ya, dalam iman gitu untuk berbisnis gitu ya. Sampai kan kita kalau usaha pasti kita ada bisa kecil gitu ya, memberi untuk orang lain juga gitu. Terus sampai berapa bulan berjalan aku tuh akhirnya terlalu fokus sama bisnisnya, sama terlalu sibuk sama kehidupan aku sendiri. Jadi nggak mikir kayak sebenarnya apa yang udah pernah dikasih sama Tuhan tuh kita tuh harusnya syukurin, dan kita tuh at least harus kembali lagi ke Dia gitu loh. Harus mengucapkan syukur dengan apa yang kita miliki. Sampai akhirnya udah nggak mikirin kesana, lama-lama kayak
kok bisnis surut ya? Nah kalau bisnis surut baru tuh nelfon bantuan kan di atas gitu, kayak Tuhan kenapa ya gitu, bisnisnya susah ya kan. Tapi akhirnya menurutku juga kegagalan bisnis aku yang pertama tuh juga emang part of rencana dari Tuhan sih menurut aku gitu, karena ya emang kita juga nggak fokus, kita juga cuma mikirin profitnya aja, nggak mikirin untuk memberi ke banyak orang gitu. Akhirnya ya aku belajar dari sana sih gitu. Dan ya selain dari bisnis, kebetulan campur tangan Tuhan juga banyak untuk karir aku gitu. Karir aku dikasih jalan yang baik, kemudian juga dikasih kayak kalau mau pindah perusahaan juga diberikan opsi yang baik. Jadi aku ngelihatnya nggak cuma di usaha tapi memang di setiap ini sih usaha yang lain juga gitu. Tetap ada campur tangan Tuhan. Selalu harus mengingat Tuhan. Betul, harus kembali lagi lagi. turun atau lagi naik. Iya benar, kadang tuh kita suka lupa gitu loh. Kalau lagi surutnya aja baru kita tahu Tuhan gimana. Baru kan, aduh kayak gitu sih Semua biasanya. harus dirayakan dengan Tuhan. Iya. Bagus. Luar biasa. Di setiap sudut kehidupan kita harus ingat. Ini kayaknya panggilannya udah jelas ya. Iya, Panggilannya cukup jelas ya. Iya, cukup lah ya. Antara ke Romo, Udah cukup jelas ya harusnya. Doakan yang terbaik kayaknya. Tapi kalau ngomong gitu juga sih ya. Kadang sebagai manusia kalau lagi gagal itu baru ingat Tuhan, itu satu hal. Tapi mungkin juga ada nggak sih saat-saat dimana kita lagi gagal, kita malah Tuhan kenapa sih gitu loh. Oh kecewa sama Kecewa. dia. Kita nggak tahu rencananya. Pernah nggak sih di posisi seperti itu? Ada sih, lebih kayak jadinya ngedoubt ya gitu, kayak karena kita percaya Tuhan tuh selalu akan bantu kita, tapi kadang kita tuh nggak ngeliat kalau bantu atau menyertai kita tuh nggak semua tuh selalu berhasil kan. Jadi makanya aku bilang mungkin kegagalan ini juga part of plan-nya gitu loh. Nah, jadi ada sih sempat di titik itu kayak jadinya akan meragukan dengan gimana ya ini usaha gue bawa dalam doa, dalam iman kok kayak nggak berhasil gitu. Jadi sempet ada sih kalau di aku tuh ada sih kayak gitu. Setuju banget sih, kayak misalkan kayak aku bilang nih mengenai Batak, aku kan kayak berarti aku harus langsung kasih tau ke mereka dong kalau harga naik gitu-gitu. Terus kayak aku kayak waktu itu sempet kayak langsung 3 kafe langsung gak mau lagi sama aku. Nah itu aku bener-bener kayak langsung bruk gitu. Iya kan, jadi kayak awalnya tuh dia bertahap gitu. Maksudnya kayak aku udah doa nih, misalkan kayak oh ya udah yang satu gak apa-apa. Terus besokannya kayak iya kak kita udah gak jadi lagi ya sama kakak, soalnya udah nemu yang lebih murah nih, satu lagi. Terus kayak berapa lama lagi satu lagi, aku kayak buset. Bertubi-tubi. Iya, tapi maksudnya kayak yang aku lupa tuh kayak sebenarnya aku masih bersyukur juga kayak karena juga sebenarnya masih ada juga yang mau sama aku gitu, kayak despite 3 itu despite 3 itu udah gak lagi, cuman aku masih ada gitu loh, bukan yang bener-bener nol dihabisin semua enggak gitu. Cuman kan ya namanya juga kayak masih 3 tuh rasanya dalam banget sih. Iya sih. Dalam banget, iya langsung banget gitu, bener-bener dalam sih. Dalam kita pasti otomatis fokusnya kayak jelek-jelek ya. Iya. Bener banget. Pasti. Harus belajar bersyukur ya. Iya. Manusiawi, tapi memang harus dipelajari ya untuk handle better. Betul. Nah dari kesibukan yang kalian udah jalanin, kenapa sih masih mau melayani gereja? Kamu mungkin kamu lebih aktif, kamu kan di Kombo tapi di Sikep juga. Mungkin karena aku kerja sendiri sih ya. Maksudnya kayak aku pun sendiri lebih fleksibel aja gitu ngatur waktu. Terus juga kayak sebenarnya sih aku karena pengen ngerasa deket sama Tuhan aja sih. Karena kayak selama ini kita kan cuman kayak mikirnya bisnis kan. Cuman kan kalau misalkan kita masuk ke komunitas gereja pasti ada aja gitu yang kayak ya walaupun misalkan Kombo kita ngomongin bisnis, tapi kan kayak tadi nih kita bisa ngobrol kayak si lebih bersyukur gitu kan. Ya terus juga mungkin ditambah aku tuh masih hitungannya kerja sendiri lah ya, maksudnya walaupun aku punya kayak yang membantu, cuman masih belum banyak gitu loh. Jadi kan hitungannya kan masih aku harus setiap hari terjun gitu kan. Iya sih, mungkin lebih kayak nambah teman juga, terus juga ya itu sih yang aku bilang lebih ke ada teman yang bisa ngebantu secara rohani. Boost ya, ngasih boost. Ya kalau di aku juga kurang lebihnya mirip sih. Memang pas lagi pertama kali banget
awalnya bilangnya tuh mau aktif kembali di komunitas gereja gitu. Karena udah lama lah hilang dari dari gereja gitu ya, udah terlalu sibuk dengan kehidupan masing-masing. Jadi kayaknya ini bisa jadi satu langkah untuk bikin aku balik lebih dekat lagi ke gereja gitu. Dan dikasihnya sebagai ketua. Jadi mau bagaimana cara mendekatnya, ini yang paling tepat gitu loh. Bukan lagi sedikit-sedikit diceburin gitu kan. Jadi kayak karena sebagai ketua. Jadi ya itu memang aku pertama banget berpikirnya kayak ini bisa jadi langkah aku sih untuk membantu platform aku untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan ya aku sih pas lagi menjalani Kombo emang pengennya banyak mengenal teman-teman baru dan juga pengen berbagi, at least kalau kita nggak punya sebuah hal yang terlalu mahal untuk dibagiin, kayak misalnya bisa bagi cerita, bagi pengalaman, bagi perspektif. Jadi hal-hal seperti itu juga aku lihat kayak ya ini juga sesuatu hal yang bisa aku bagiin sih gitu. Kadang bagi-bagi cerita lucu gitu, kadang menghibur teman-teman dengan kegagalan bisnis tuh kadang orang juga jadi ketawain, kita juga ketawain, tapi hasilnya kayak ya gitu loh yang terjadi gitu. Jadi kegagalan itu juga sih gitu. Berarti merasa ada panggilan lah ya. Iya, jadi merasa balik ada lagi ke panggilan. gereja. Ya, betul. Memang Jadi kalau makanya aku ketua terus. Disuruh lagi ya kayaknya ya. masih bisa dipakai sama Tuhan. Iya. Nggak boleh mundur ya kok ya. Tapi memang sebenarnya lebih nyaman ya kita berkumpul bersama orang yang mirip dengan kita, mungkin sama-sama berbisnis, sama-sama melayani Tuhan. Jadi mungkin di Kombo itu ada untuk orang-orang yang seperti itu ya. Betul. Mau memenuhi panggilannya berbisnis, memberi kepada orang lain, tapi juga tetap ingin memuliakan nama Tuhan gitu. Iya, Ada betul. Betul Goalsnya sih. Terus kalau untuk orang yang mungkin masih ragu nih menjalankan bisnis atau yang sedang menjalankan bisnis, ada nggak sih pesan-pesan mungkin ya dari yang udah berpengalaman lah, apa sih yang pengen kalian sampaikan ke orang yang lagi masih struggle dalam bisnisnya? Struggle dalam bisnis ya. Mungkin kalau dari aku pribadi untuk teman-teman yang mungkin ini yang belum ya atau takut untuk memulai kembali karena mungkin dulu pernah gagal gitu ya. Menurutku mungkin kadang kita sebenarnya kayak ada orang bilang mulai aja dulu lah nanti gitu ya. Tapi kayak buat aku jangan cuma mulai sih, tapi percaya sama bisnisnya teman-teman dan percaya kalau semua rencana yang teman-teman rencanain kalau memang dibawa kayak benar-benar diimanin bisnisnya gitu bisa berhasil gitu. Tapi memang keberhasilan itu nggak bisa bilang kayak oh ya bisa berhasil bisa langsung kayak punya temen nih bisnis dari sekian langsung bisa menghasilkan sekian value money gitu. Nggak kayak gitu sih, tapi teman-teman juga harus mensyukuri setiap proses perjalanannya gitu sih. Karena buat aku kayak teman-teman dikasih kehidupan satu kali, teman-teman takut jalanin dan teman-teman jadi nggak oh udahlah gue nggak percaya bikin apa-apa. Itu kayak sayang gitu loh dikasih kesempatan yang kayak gitu. Jadi aku sih mulai dan percaya kalau bisnis yang teman-teman jalanin itu bisa berhasil. Mulai dan percaya. Keren. Kalau Elis? Waduh, udah makan. Iya lah. Nggak, tadi kan aku mau ngomong kayak ya Allah biar nikmati proses udah ngomongin sih. Kalau Alice kan lebih ke menjalankan hobi juga nih. Oh Mungkin iya gimana benar tuh sih. rasanya? Ya sebenarnya sih selama apa ya, maksudnya kayak kayak kalau misalkan kamu senang kayak kamu bakal kayak terus mau thrive aja gitu loh. Maksudnya kayak walaupun misalkan nih kemarin kayak dikasih ups and downs gitu, cuman kalau misalkan emang itu yang kamu senengin dan itu yang kamu mauin dalam hidup kamu ya ini dijalanin aja gitu loh. Maksudnya kayak jangan pantang menyerah juga. Maksudnya kayak pasti banyak banget lah namanya juga bisnis. Yep. Iya kan, terus juga kayak apa kayak pasti banyak banget juga kayak tantangannya gitu. Iya. Jadi kayak ya emang sih sambil dijalanin sambil doa juga. Betul. Yang penting senang. Iya, yang penting sana. Jangan mau kita didefinisikan sama kegagalan itu. Kita Ya, harus ingat betul. kalau itu passion kita. Betul, Gimana betul. kembali ya. Bagus banget. Mantap. Nah kalau buat teman-teman nih misalnya diajakin sponsor gitu untuk acara gereja kayak Daffodilsen atau Behind the Lens, kalian mau nggak? Oh ya, kita pasti open banget sih karena memang kalau kita juga goalsnya memang bisnis-bisnis yang kita lakuin kan itu nggak terfokus kepada beberapa industri ya. Jadi kayak
emang wide banget. Jadi mungkin nanti kalau misalnya di gereja mau ada kebutuhan apa, bisa tanya mungkin ke teman-teman Combo. Siapa tahu udah ada gitu. Jadi nggak perlu cari vendor-vendor di luar, cari dari Combo. Jadi juga ekosistem bisnisnya bisa jalan gitu. Ya, jadi bisa sejalan juga ya sama plan-nya dari Combo untuk membangun ekosistem bisnis ini jadi lebih hidup gitu. Terus di kita juga ada grup juga nggak sih kok? Iya, Jadi betul. tuh kayak kemarin itu sempat kayak banyak banget yang kayak apa pas Sincaan ya, Sincaan kan banyak yang nyari hampers kan, terus kayak banyak juga yang chat Iya. juga kayak ada nggak yang jual hampers, mau Iya, dong iya. gitu. Jadi kita juga saling membantu sesama. Iya, Combo. betul. Keren. Jadi kita definitely mau kok. Datang aja langsung, cari aja di Combo. Boleh. Yang mau join grup WhatsApp-nya nanti tinggal ini ya, hubungin aja di Hubungin berdua. kita juga boleh. Iya, di bawah ini. Boleh. Gitu ya teman-teman. Paling itu aja sih hari ini. Kalau mungkin kayak tadi Michelle bilang, kalau ada tertarik sama Combo mau tanya-tanya, mungkin mau join bisa langsung Bisa. nanti ya. Betul. Kita juga kurang lebih sebulan sekali akan ada kegiatan-kegiatan lah gitu. Sunday Jadi Business Talk. Sunday Business Talk, dan jangan dibayangin kayak oh ini seminar yang sharing yang boring ya gitu, karena kayak enggak kok, karena kita bawa ini di luar di cafe gitu misalnya. Jadi pembawaannya juga santai, dan yang kita senang networkingnya kadang sesinya 1 jam, networkingnya 2 jam, 3 jam, sampai mau tuh berbusa gitu. Jadi kayak udah kayak ngomong terus ketemu orang ini kenal nih gini terus aduh banyak gitu lah. Jadi kita welcome banget lah kalau teman-teman mau datang ya. Kita open. Itu juga teman-teman. Paling makasih ya dari kita. Terima kasih. Udah dateng, mau jawab-jawab pertanyaan, mau sharing. Thank you. Sangat berharga. Betul. Ya, terima kasih untuk teman-teman, dan terima kasih untuk sponsor-sponsor. Iya, sponsor. Ya. Terima kasih ya sponsornya. Behind the Lens dan apa ini? Behind the Lens. Daffodilsen ya. Iya, ada Foundation dan Behind the Lens. Semoga semakin banyak ya teman-teman yang mensponsori kegiatan ini. Amin. Jangan lupa buat teman-teman Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe juga YouTube channel kita di OMK Santo Laurentius, dan follow Instagram kita di OMK ST Laurentius. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Cucupi, cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius.